Selamat siang, perkenalkan nama saya Joy Felada Sibalahi dengan NIM 7. Dan saya Daniel Situmorang dengan NIM 28. Kami dari PR 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami M02, di mana ini untuk UTS untuk kesalahan kemarin karena kan kami dapat nilai 0. Nah, di sini terdapat kasus yang diberikan di mana parity bit adalah sebuah teknik sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa integritas data yang ditransmisi. Terdapat dua varian dari teknik ini, yaitu out parity dan event parity. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan sebuah program yang akan menghitung parity bit dari data masukan. Cara kerja teknik ini sangat sederhana. Pertama, akan dilakukan penghitungan terhadap kemunculan dari bit 1 pada sebuah data. Selanjutnya, ditentukan nilai parity sesuai dengan jumlah kemunculan dari bit 1 pada data. Jika menggunakan pendekatan out parity dan jumlah kemunculan dari bit 1 bernilai genap, maka parity bit adalah 1. Sebaliknya, jika jumlah kemunculan dari bit 1 bernilai ganjil, maka parity bit adalah 0. Perhatikan berikut contoh inputannya. Diberikan sebaris data berupa nilai bit sepanjang 7 bit. Bila diperhatikan, terjadi kemunculan bit 1 sebanyak 5 kali, atau bisa bilang ganjil. Oleh sebab itu, parity bit dari sequence data tersebut adalah 0. Nah, berikut keluaran yang diberikan. Terdapat angka 0 di belakang angka yang diinput tadi. Sekarang kita akan masuk ke programnya. Pertama, pada line keempat, kami membuat include stdio.h, yang dimana kegunaan ini adalah untuk menerima ini untuk fungsi sederhana, yaitu fungsi input output, yang dimana di sini kami menggunakan scanf dan printf. Dan kedua, kami di sini include stdio.h, yang dimana untuk mengalokasikan memori, dan kedua include string.h, yang dimana ini digunakan untuk melakukan perbandingan antara string nantinya. Nah, pada line ke-8, integer main. Ini adalah fungsi utama dari program yang kami buat. Dan pada line ke-10, kami mendeklar angka dengan tipe char dengan size 8. Pada line 11, kami membuat declare hitung bit integer 0 dan inisialisasinya sama dengan 0. Pada line ke-13, kami membuat scanf percentage angka. Dan mana ini untuk menerima inputan dari angka yang nantinya akan kita masukkan. Alasan kami membuat sini S dikarenakan di sini size-nya ada 8. Kecuali ini 1, maka ini kan persen C. Nah, selanjutnya kami membuat loopingan for, di mana integer I sama dengan 0, I kurang dari 7, I plus plus. Di mana ini untuk digunakan nantinya untuk menghitung berapa jumlah angka 1 pada inputan yang kita berikan. Nah, kami juga membuat perbandingan dalam loopingan tadi, yang dimana if angka indeks KI sama dengan 1, hitung bit plus plus. Nah, ini adalah untuk menghitung berapa jumlah angka 1 pada program yang pada inputan nanti yang kami berikan. Nah, selanjutnya tadi setelah kita menghitung bitnya itu berapa, 1 itu berapa. Nah, kita lanjut ke yang tadi parity. Tadi kan diminta pada readme itu jikalau dia ganjil, maka dia akan tambah 0 di depan, dan jikalau dia genap maka akan tambah 1. Nah, makanya kami pakai program yang ini, pakai loopingan perbandingan ini. Nah, dalam line 21 dapat kita lihat ada if hitung underscore bit, ini tadi variabel yang sudah kami declare, persen 2 sama dengan 0. Nah, maksud persen 2 ini, persen 2 itu sama dengan modulo. Nah, jadi maksudnya persen 2 itu kalau misalnya hitung bitnya itu habis dibagi 2. Nah, sama dengan 0, kan kita tahu sendiri 0 itu false. Nah, otomatis kalau misalnya dia nggak bisa dibagi 2 dan maksudnya itu ganjil, maka nanti angkanya yang di parity itu akan menjadi 0. Dan jika dia genap, maka dia akan berubah jadi 1. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, angka 7. Angka 7 itu maksudnya apa? Itu adalah angka yang terakhirnya itu. Angka yang jadi tambahannya itu. Sama dengan 1. Nah, ini else. Jikalau angkanya itu ganjil, maka dia sama dengan 0, tambahannya diganti jadi 0 gitu. Lalu dapat kita lihat di sini untuk meminta outputan. Ada printf, lalu ada persen %s, koma angka, karena angka ini adalah yang tadi variabel di awal itu.
Kenapa persen S tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut kita akan men-run programnya. Mana kita akan mencoba merun pada auto grading yang pertama. Maka akan keluar output siswanya yang minta. Kita akan coba ya run yang kedua juga. Akan keluar angka 1. Ini karena keluar angka 1 karena kan tidak ada angka 1 pada inputan yang kita berikan. Kita mencoba merun yang ketiga. Nah, dia ada tambahan 0 di depan. Dikarenakan tadi kan sudah dijelaskan pada code yang sudah kami buat, jikalau dia habis dibagi 2, maka dia akan keluarannya 1 seperti yang ini. Ini kan habis dibagi 2, 0, 0, 0. Dan jikalau dia tidak habis dibagi 2 atau dia ganjil, maka yang keluar itu angka tambahannya itu 0. Seperti itu, dan kami akan lanjut ke code yang UTS minggu kemarin. Nah, jadi pada UTS yang kemarin itu diminta nantinya kita akan menginput beberapa variabel-variabel. Nah, di sini dapat kita lihat dulu terlebih dahulu. Jadi pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen atau itu K yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil daripada K dan K itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, nanti akan ada informasi-informasi tambahan yaitu nama, terus ada bobot, nilai, sama nanti informasi-informasi ini akan dipisahkan dengan tanda pagar seperti ini. Nah, lalu panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Nah, dapat kita lihat di sini. Setelah semua komponen baris dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam suatu baris keluaran berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Nah, jadi kan setiap baris keluaran menampilkan nama, bobot, nilai, lalu nilai itu yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separatornya. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan. Lalu di sini dapat kita lihat nilai akhir. Nah, dia akan lulus jikalau ada nilai-nilai tertentunya. Dapat kita lihat di sini. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pas. Sebaliknya, jika tidak lulus, maka fail. Nah, batas minimum dari lulus itu adalah 50. Dapat kita lihat di sini, inputannya ada project, lalu ini dipisahkan dengan tanda pagar. Ini nilainya 80, lalu 60, lalu ada 81. Nah, nanti ini akan dihitung, lalu dan total nilai akhirnya itu 79,8. Nah, tadi kan sudah dibilang, kalau misalnya minimum lulusnya itu kan 50, otomatis berarti 79,8 itu lulus. Makanya di sini kita buat pass. Dapat kita lihat code-nya terlebih dahulu. Sama seperti code yang pertama, sini menggunakan include std untuk fungsi sederhana yaitu fungsi input output, yang mana kami menggunakan sini fget sama printf.
Yang kedua include string.h. Ini digunakan untuk perbandingan string nantinya. Yang mana kami sini menggunakan strtalk sama strcpy. Nah, pada line ke-6 kami menggunakan strdelete. Ini untuk alokasi memori nantinya. Nah, pertama kami membuat sini pendeklarasian struct, yang mana kami membuat struct penilaian, dan mana isi structnya adalah char nama, integer bobot, sama integer nilai. Nah, di sini kami membuat integer p sama dengan 0. Ini untuk menginisialisasi nilai p sama dengan 0. Nah, di sini kami membuat integer main, yang mana fungsi utama dari program yang kami buat. Nah, selanjutnya pada line ke-15 kami membuat integer k sama dengan atau argumen indeks 1. Nah, seperti yang terdapat pada komennya, ini adalah mengambil argumen baris perintah pertama yang diberikan ke program dan konversi menjadi bilangan bulat, makanya menggunakan fungsi atoy. Nah, pada line ke-16 kami mendeklar char komponen dengan size 100, yang mana untuk menyimpan variable input nantinya. Nah, selanjutnya pada line 17 kami buat integer i, yang mana integer i ini akan kita gunakan nantinya pada loopingan selanjutnya. Nah, ini adalah untuk pendeklarasian struct yang telah kita buat tadi, mana struct penilaian dengan deklarasi pn dengan indeks k. Nah, selanjutnya kita bisa membuat loopingan untuk meminta inputan yang akan diberikan, yang mana kami menggunakan loopingan for, yang mana integer i sama dengan 0, yang mana i kurang dari k dengan i plus plus. Selanjutnya di sini kita meminta inputan, namun di sini memakai fget komponen, size of, baru dalam kurung komponen, stdin. Nah, komponen kenapa? Dikarenakan ini kan variabel tadi yang sudah kita buat di awal. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke sini. Nah, disinilah kita mau membuat yang tadi diminta, kita menginputnya dengan pemisah-pemisah. Nah, dapat kita lihat di sini ada char pointer token. Nah, jadi di sini tuh deklarasi variabel token yang merupakan pointer dan dengan tipe data yaitu char. Lalu token sama dengan strtalk komponen tanda pagar. Jadi maksudnya itu setiap komponen yang nantinya akan dimasukkan itu akan dipisahkan dengan si tanda pagar ini. Lalu di sini ada strcpy pn dengan indeks i, ini nama yang tadi sudah kita buat untuk struct, lalu dot nama, token. Nah, lanjut di sini ada token sama dengan strtalk null tanda hashtag tanda pagar. Ini tuh maksudnya untuk mengambil token berikutnya dari string yang sedang diproses, seperti itu. Lalu pn dengan indeks i titik bobot sama dengan atoy, lalu ada token. Ini maksudnya untuk mengkonversi si token yang diambil dari si nilai bobot ini dan dari string jadi bilangan bulat nantinya. Ini sama penjelasannya seperti line 30 sama 31. Lanjut kita ke line 38. Nah, ini untuk mendeklarasi si nilai akhirnya. Kenapa pakai float? Dikarenakan nantinya kan ada satu di belakang koma, makanya pakai float. Lalu kita deklarasi nilai akhirnya itu sama dengan 0. Nah, lalu ada b nilai dengan indeks p, ini kita deklarasi juga dengan nilai float. Nah, selanjutnya akan membuat sini integer i. Di mana ini untuk menjadi integer, dan ini akan dipakai dalam indeks dalam struktur berikutnya. Nah, sini kami menggunakan loopingan for, di mana t dimulai dari 0 dan t lebih kecil dari p, t plus plus. Nah, setelah itu kami membuat sini ini adalah sebuah perhitungan untuk mendapatkan nilai akhir nantinya, di mana bernilai indeks t sama dengan pnt dot nilai dikali pnt bobot per 100. Nah, setelah itu kami membuat sini nilai akhir plus sama dengan bernilai indeks t. Nah, di mana ini adalah total dari nilai akhir untuk semua elemen nantinya. Nah, setelah itu kami sini mendeklar sebuah integer x, yang dimana ini digunakan untuk loopingan selanjutnya, yang dimana x dimulai dari 0 dan x kurang dari p, x plus plus. Nah, guna dari loopingan ini adalah untuk menampilkan output nanti yang diberikan dengan disparasi dengan tanda semikolon. Nah, lanjut kita kan nanti
menghasilkan output dari nilai akhir. Kita menggunakan printf. Nah, di sini ada persen dot satu f ini float slash n. Nah, maksudnya itu nantinya pada nilai akhir ini akan ada satu nilai di belakang koma, makanya kita menggunakan dot satu. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan di komen, menampilkan keluaran nilai akhir dengan keluaran 1 di belakang koma karena menggunakan dot 1f. Nah, tadi kan ada diminta untuk membuat keadaan dia lulus atau tidaknya. Nah, jadi kita lihat di sini ada perbandingan if. Jadi, kalau misalnya hasil dari nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 50, maka outputan yang nantinya keluar akan menjadi pass. Nah, makanya di sini dibuat printf pass slash n. Nah, else kejadian lain jikalau misalnya dia tidak lebih dari sama dengan 50, maka hasil yang dikeluarkan nantinya akan fail. Kita akan coba run programnya. Di sini kita membuat A spasi 5 ini mana ini untuk argumen akan diberikan nantinya. Ini untuk menentukan jumlah K-nya. Nah, outputannya sudah sesuai dengan yang diminta dan kami berhasil mendapatkan nilai 100 pada UTS yang diberikan kemarin dan sudah kami perbaiki, dan juga nilai 100 pada M02 kemarin. Terima kasih, maaf jika kami ada kesalahan kata.